Pemirsa Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya mungkin mau ke Pak Hariko. Pak Hariko, tadi kita sudah dengarkan jawaban begitu dari Pak Trubus. Tadi kan juga dikatakan salah satu solusi mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya untuk perampingan. Misalnya perampingan kabinet atau menyatukan berbagai kementerian atau lembaga yang terkait jadi satu dan itu bisa menjadikan efisiensi bagi kementerian dan lembaga. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Trubus, Mas Tommy, dan Pak Emrus. Masukan-masukannya sangat baik dan berharga bagi kami. Mengenai efisiensi ya, penghematan ini ya, kalau kita tarik setelah Presiden kita, Bapak Prabowo itu disumpah, itu di hari pertama pun sudah disampaikan mengenai jangan ada lagi studi banding yang tidak perlu. Kemudian setelah itu, 2 bulan setelah Pak Prabowo menjabat, sampai bulan Desember, Mas Tommy, kita sudah menghemat perjalanan dinas 3,6 triliun. Jadi selama 2 bulan itu, dari perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, kita sudah berhasil menghemat 3,6 triliun. Jadi ini bukan wacana, sudah pernah dilakukan selama lebih kurang 100 hari ini dan berhasil. Kemudian setelah itu Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan impres agar untuk keluar negeri itu juga harus seizin presiden. Bahkan studi banding dulu yang banyak-banyak keluar itu, sekarang maksimal studi banding hanya 3 orang. Itu pun harus seizin presiden. Dan ini berhasil. Disiplin semuanya Kabinet Merah Putih. Itulah makanya presiden kita mengapresiasi Kabinet Merah Putih. Nah, Impres 1 2025 ini adalah langkah selanjutnya penghematan yang akan dilakukan oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat ada beberapa hal yang tidak terkena efisiensi itu ya. Jadi sekali lagi anggaran gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, pelayanan publik, bantuan sosial, THR, gaji 13 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari banyak ini kementerian, lembaga, badan ini hampir kita lihat itu taat dan patuh. Ya. Karena memahami niat baik dari presiden kita ini. Artinya mereka memang melihat bahwasanya keteladanan sudah ada. Bahkan presiden banyak melakukan hal-hal yang memang menunjukkan bahwasanya tujuan kita hari ini kita sudah satu frekuensi nih. Karena untuk mencapai Indonesia emas ini kita nggak bisa jalan. Kita harus berlari. Lemak-lemak dalam APBN, kebiasaan kita pungli, kebiasaan kita korupsi, judi online, narkoba. Ini betul-betul sudah harus dihilangkan. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Dan kita beruntung punya presiden yang menggunakan Pak Trubus. Jadi presiden kita menggunakan setiap kesempatan itu untuk mengingatkan para menteri, wakil menteri, seluruh kepala daerah. Kasarnya, saya sedih, saya malu kalau ibu bapak ini pakai baju oranye. Tolong jangan sampai korupsi. Jadi setiap waktu itu selalu disampaikan. Yang berbahaya kan kalau ada pemimpin, kalau sudah tidak lagi mengingatkan yang seperti itu. Nah, karena memang kita harus akui nih, budaya kita mengambil-ngambil uang APBN ini masih besar. Jadi kalau kita nggak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tapi keinginan untuk memperkaya diri dari uang negara ini masih besar. Maka kehadiran Pak Trubus, Pak Emrus, kami senang sekali dengan kritik-kritik yang sangat keras. Kami memang perlu dikritik, kita perlu perbaikan. Justru karena kritik-kritik itu kita akan menjadi semakin baik. Terima kasih. Baik. Mungkin saat ini saya ingin beralih ke Pak Emrus. Pak Emrus, boleh ditanggapi soal pernyataan dari Pak Hariko tadi? Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman kita dari istana itu, lemak itu. Tapi hati-hati, ada lemak yang merugikan, ada lemak yang menguntungkan. Begitu. Yang kedua adalah bahwa lemak itu harus dari kementerian. Coba cek dulu kementerian kita kan membengkak itu jumlahnya. Menteri Hukum dan HAM kemarin 3 kementerian, 1 kementerian menjadi 3. Bukankah itu lemak? Begitu. Saya kira ini harus kita sama-sama bekerjalah. Jadi mohon teman-teman tidak sekedar bagaimana membenarkan itu, tetapi bagaimana kita bongkar semua persoalan ini demi bangsa dan negara. Nah, contoh, kita ambil contoh yang paling sederhana, menghilangkan kemiskinan.
atau mengurangi kemiskinan. Ibu, saya baru balik dari Depok ke Aceh, dari Aceh ke Depok dengan mengendarai kendaraan sendiri. Masih di sana banyak orang miskin. Kapan orang miskin ini bisa tidak ada kemiskinan lagi? Kapan mereka dapat rumah yang layak yang dijanjikan oleh Marwara Sirait dan lain-lain sebagainya? Jadi Ibu saya mau katakan, mohon jangan sampai terjadi PHK baik yang dikontrak kontrak kerja gini Bu. Kalau yang sudah kontrak kerja Ibu di PHK itu mereka bisa menuntut loh. Artinya belum habis masa kontraknya PHK misalnya. Itu ada peluang untuk diajukan ke pengadilan. Dan kemudian mereka juga rakyat Indonesia. Saya menyarankan kepada Pak Prabowo supaya tidak ada PHK baik di instansi pemerintah maupun swasta. Karena ini persoalan perut daripada para karyawan tersebut. Dan mereka bagian daripada rakyat yang perlu kita perhatikan. Baik. Saya melihat, bisa nggak diefisiensikan Kementerian BUMN, komisaris, dirut, kecil, besar sekali gaji mereka itu. Tunjangannya, itu yang harus diefisiensikan. Baru tunjangan jabatan-jabatan. Jangan seperti Saudara Aditya Putra Tama yang meliput untuk kepentingan bangsa dan negara di PHK. Kalau dikatakan tadi tidak mengganggu pelayanan publik, saya buktikan Aditya dengan tidak meliput, kita kekurangan informasi. Informasi adalah kebutuhan. Jadi itu jelas mengganggu pelayanan publik karena seorang Aditya dan yang lain di PHK di instansi TVRI. Baik, Pak Hariko gimana tanggapannya Pak? Ya, kami Presiden sudah tegas menyampaikan kan bahwasanya efisiensi anggaran ini tidak untuk belanja pegawai, pelayanan publik, kemudian bantuan sosial. Namun memang ada perlawanan-perlawanan dari tentu Presiden lebih mengetahui lah pihak-pihak yang disebut oleh Raja Kecil oleh Presiden itu. Dan kita memahami ini tidak mudah, tetapi sekali lagi kita harus menjalankan ini. Kita sudah bertekad bulat menjalankan ini dan ini tidak boleh mundur lagi. Dan kalaupun itu masih berlanjut ya silakan. Tapi ini juga akan berlanjut. Karena kami melihat, terima kasih kepada masyarakat di seluruh Indonesia, kita betul-betul mengecek. Kita cek podcast-podcast juga. Hampir semuanya mendukung kebijakan penghematan anggaran ini. Semuanya mendukung efisiensi, adapun kritik dan perbaikan terkait pelaksanaannya ya kami sangat berterima kasih. Tapi ini kita sudah sama-sama memahami bahwa efisiensi anggaran sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Kita sudah dapat poinnya Pak Hariko. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.